Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kajian pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kajian pada pagi hari ini senantiasa membawa manfaat barokah bagi kita semua. Amin ya rabbal Alamin. Baiklah, sebelum kita awali kajian ini dengan doa, kami sapa bagi para peserta yang setia mengikuti live di channel Ponpes di Jawa Semarang. Pada pagi hari ini kita lanjutkan kajian kita, itu masih tetap di kajian kitab tasawuf, yakni kitab Risalah fi Adabi Sulukul Murid yang disusun oleh Al-Alim Al-Alamah Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Al-Hadrami Al-Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tukhrijni min dhulumatil wahmi wa tukrimuni minul fahmi wa dukhuli ma'ashkala atifama annaka anta ta'lamu wa la a'lamu innaka anta alamul ghuyub. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin wa alihi nur al-mudhib al-insan binuri fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu Allah. Allahumma inna nas'aluka rahman nabiyyin المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم زينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. على هدينا وأنا الصالحة وصل على من وأهلنا فاتحنا الشيخنا أبي حسن باهر محمد بن عبد الله السالم Sida bas benar-benar bersama. Anallahu taqassam birrahmah wal fatihah ila khatul dina ya Allah wa ummatina bin sukarti wa ummina asfiyah bin samsudin wa ummina sulihah wa anallahu taqassam birrahmah wa nafiru sakin mulcana birrahmatihi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebagaimana kita ketahui kemarin kita telah jelaskan, telah habis sampaikan bahwasanya wa'alam anna rizqa muqaddarun maksumun. Ana rizqa muqaddarun wa maksumun. Wa min al-ibadi man busitlahu wa wasi'a alaih. Wa minhum man duika alaih wa kuttira. Ketahuilah bahwasanya rizki, sesungguhnya rizki itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa maksumun, dan dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang mendapatkan bagian yang rezeki yang banyak, ada juga yang mendapatkan bagian rezeki yang sedikit. Semua itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham dong? Adapun manusia kewajibannya adalah berikhtiar. Tetap berikhtiar, karena manusia diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berikhtiar, berusaha dan berusaha. Manusia wajib berusaha, Allah yang menentukannya. Al-insanu bitadbir wallahu bitakdir. Manusia hanya bisa berusaha, sedangkan Allah
yang menentukan hasilnya. Oleh karena itu, jangan pesimis. Karena Allah juga tidak suka dengan orang yang pesimis. Wala ta'asu min rohillah. Jangan kalian berputus asa. Tidak boleh berputus asa. Tapi itu kan rezeki yang ditentukan Allah. Ada takdir itu yang bisa dirubah oleh manusia sesuai dengan ikhtiarnya. Ada takdir yang tidak bisa dirubah oleh manusia. Ada takdir mu'allak dan ada takdir mubram. Termasuk mencari rezeki, mencari nafkah, berusaha untuk menjadi orang sukses, menjadi orang kaya, orang yang dermawan dengan harta, kemudian menginfakkan hartanya di jalan yang baik, yang benar, sesuai dengan jalan ajaran Rasulullah SAW. Dengan hartanya dia bisa berinfak, dengan harta bisa berzakat, dengan harta bisa untuk bersedekah, dengan harta bisa untuk membangun masjid, membangun madrasah, membangun pondok pesantren dan sebagainya. Itu dibutuhkan namanya harta, mal, harta. Kalau orang fakir semuanya, mana mungkin akan maju. Oleh karena itu, manusia diwajibkan untuk berusaha, adapun endingnya, akhir daripada usahanya, itu Allah yang menentukan. Seberapa yang Allah tentukan. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian Allah tidak akan mengubah suatu kaum sehingga mereka itu mengubah apa yang ada pada dirinya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada dirinya mereka sendiri. Tergantung usahanya masing-masing. Adapun hasilnya ada yang maksimal, ada yang tidak maksimal. Karena Allah yang menentukan. Yang jelas doa itu diwajibkan bagi manusia. Bahkan Allah dalam Al-Quran berfirman, Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, maka saya akan aku kabulkan. Kalau kita tidak ada kesempatan untuk berusaha, bagaimana? Akhirnya apa? Akhirnya orang jadi malas. Loh itu kan saya bisa begini karena ditentukan Allah. Jangan gitu bro. Kita diberi kesempatan Allah SWT untuk wajib berusaha. Ada yang hasilnya maksimal, ada juga hasil yang tidak maksimal. Bahkan Allah juga memperingatkan, memberikan rambu-rambu dalam Al-Quranul Karim, yaitu surat An-Nisa ayat 9. Wal yahsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim wal yattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah orang-orang yang meninggalkan keturunan yang lemah merasa takut terhadap mereka, maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang muslim misalkan anak keturunannya wis kere ora ndek apa-apa, keturunannya budu-budu kabeh. Ini dapat peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita meninggalkan anak-anak cucu kita tidak punya apa-apa, dolak-lolok, pelonga-pelongo, itu pelonga dola lolo, ilmu ndak punya,
mal juga tidak punya. Ada waliyadzubillah. Akhlak amburadul, hidup tidak tertentu, agama tidak paham, ilmu juga tidak paham. Kemana arahnya? Kemana endingnya? Inilah yang dikatakan dzurriatan apa? Di'afan. Dzurriyah, keturunan yang lemah. Tidak punya ilmu, tidak beriman, tidak bertakwa, tidak beramal soleh. Waliyadzubillah. Inilah yang takut Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, wa'lam annahu la yata'ainu 'alal insani idza arada dukhula fi tariqillah. Ketahuilah bahwasanya tidak harus al insani idza arada dukhula fi tariqillah. Tidak harus bagi manusia ketika dia itu masuk di jalan Allah apa? An yakhruja min mali. Keluar daripada hartanya. Hartanya dihilang, tinggalkan semuanya. Yang tadinya kaya ingin mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian hartanya ditinggalkan semuanya. Kenapa? Hartanya mengganggu ini, harta mengganggu ini. Oh, enggak bisa. Ini enggak cerdas. Harta ini bisa diwakafkan, harta bisa disedekah jariahkan, harta bisa diinfakkan, harta bisa untuk membantu sesama umat manusia, harta bisa bermanfaat. Lantaran ingin mendekat pada Allah Subhanahu wa taala, ingin beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, semua tinggalkan semuanya. Wah, ini enggak dianjurkan oleh agama. Paham toh? Jadi umat Islam itu bekerja, tetap bekerja. Mencari harta diwajibkan, mencari nafkah wajib. Jangan sampai ibadah kita meninggalkan segala sesuatu yang ada. Jangan sampai kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, salatnya khusyuk, baca Qur'annya setiap hari bisa khatam 3 kali. Baca salatnya sekian ribu, tasbihnya sekian ribu, tapi anak-anaknya terlantar. Anak-anaknya kelaparan. Anak-anaknya tidak mendapatkan pendidikan. Anak-anaknya tidak tahu ilmu agama. Wala'iyadu billah, na'udzubillah min dalik. Masya Allah, na'udzubillah min dalik. Inilah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian apa? Balilladzi in kana muhtanifan aw mutafan in kana lahu malun. Jadi tadi gitu. Ketika orang mau beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian hartanya tinggalkan semuanya, walhasil saya ingin fokus ibadah mahdhah pada Allah Subhanahu wa taala, ditinggalkan, istrinya yang cantik ditinggalkan, ya kan? Kemudian anak-anaknya ditinggalkan. Kemudian hartanya ditinggalkan. Pendidikan anaknya tidak dihiraukan. Kemana arah anaknya, tujuannya tidak diarahkan oleh orang tua. Kenapa? Karena orang tua sibuk dengan mencari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sibuk dengan apa? Dengan ibadahnya sendiri. Hadza ini tidak dianjurkan oleh agama Islam. Tidak ada Rasul mengajarkan demikian. Harta, bagaimana harta itu bisa dibawa sampai mati. Gimana caranya? Diinfakkan, disedekahkan, dijariahkan, disodakohkan, wakafkan, digunakan untuk fisabilillah. Untuk apa? Untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, menolong agama Allah Subhanahu wa taala. An yatruka khirfatahu wa tijaratahu in kana muhtarifan aw muttajiran. An yatruka khirfatahu wa tijaratahu in kana muhtarifan aw muttajiran. Jadi tadi itu. Jangan karena fokus pada Allah, hubungan vertikal dengan Allah dikuatkan, tapi semuanya kewajiban yang lain ditinggalkan. Ini salah dalam melangkah, tidak diajarkan.
oleh agama Islam. Dan juga di kitab ini tidak diperkenankan di dalam kitab Risalah Adab Sulukil Murid. Kemudian apa lagi? Walladzi yata'anu alaihi taqwallahi fima huwa fih. Jadi yang tertentu yang harus dijaga apa? Taqwallah. Takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Lah taqwallah ini meliputi segala-galanya. Meliputi segala aspek. Berdagang, bagaimana dagangnya biar menjadi pedagang yang tidak terjerumus pada yang haram. Dengan apa? Dengan ilmu agama. Timbangannya bagaimana biar tidak curang. Dengan apa? Dengan takwa Allah. Cara berdagangnya gimana? Biar sah, halal. Bagaimana caranya? Dipelajari dengan ilmu agama, menurut syariatnya, tata cara berdagang bagaimana. Sehingga apapun yang dikerjakan orang mukmin itu adalah endingnya adalah bahagia sesuai dengan apa? Dengan syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak apa? Tidak terjerumus pada perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, yaitu cara berdagang yang haram. Sekarang banyak orang yang menimbang dagangannya, timbangannya dikasih apa? Dikasih bandol, tambahi. Timbangan dikasih biar apa? Nanti hasilnya ya sudah kelihatan 1 kilo, ternyata ditakar tidak jadi 1 kilo, kurang dari 1 kilo. Kenapa? Karena sudah curang dalam timbangan. Ini namanya mencuri timbangan. Orang yang mencuri timbangan, yang tidak adil dalam menimbang, maka apa? Endingnya itu diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan neraka. Celaka. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kalhum awazanuhum dan seterusnya. Jadi taqwallah ini dimanapun kita bekerja, dimanapun kita berusaha, baik jadi pedagang harus ada taqwallah. Di kantor juga harus taqwallah. Kemudian kemanapun kita bergerak, dimanapun kaki kita melangkah dan menginjakkan di muka bumi ini, yang ada adalah taqwallah. Takut pada Allah Subhanahu wa taala, takut berbuat curang, takut mendolimi orang dan sebagainya. Wal ijmalu fi fit talab. Bagaimana cara mencarinya? Tadi dengan cara yang baik sesuai dengan anjuran Rasulullah, berdagang dengan baik, jangan sampai curang. Menjadi pegawai yang taat pada Allah, yang bertakwa pada Allah, agar apa? Agar tidak korupsi. Karena korupsi itu ancaman adalah apa? Hartanya jadi harta yang haram, dan itu akan menjadikan dia sebab daripada dimasukkan neraka. Waliyadu billah. Wa bihaisu la yatruku faridatan wala nafilatan. Karena tadi itu ingin fokus pada Allah, ingin beribadah pada Allah, ingin di jalan Allah, fokus beribadah, sholat, berzikir dan sebagainya, sehingga apa? Meninggalkan daripada ibadah-ibadah yang lainnya. Zikir dianjurkan. Kemudian apa lagi? Yang inti adalah sampai berdagang meninggalkan kewajibannya. Sholatnya tidak dilaksanakan.
ibadah sunnahnya tidak dilaksanakan. Bagaimana akan menjadi pedagang yang berkah hasilnya, sementara kewajiban-kewajibannya tidak dilaksanakan. Perintah Allah diabaikan. Ingat bahwasanya manusia hanya sekedar berusaha, Allah yang menentukannya. Al-insanu bitadbir wallahu bitakdir. Apapun kerjaan kita, apapun usaha kita, tetaplah takwa Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak berani berbuat zalim, tidak berani curang, dan senantiasa ingat Allah. Demikian mudah-mudahan kajian pada pagi hari ini, tetaplah semangat dalam beraktivitas. Yang bekerja saya sampaikan, mudah-mudahan hasilnya menjadi hasil yang memuaskan, hasilnya menjadi hasil yang bisa mengantarkan kepada ridha Allah Subhanahu wa taala, bermanfaat untuk anak-anaknya, putra-putrinya, untuk sekolah, untuk belajar agama, untuk keluarganya. Dan mudah-mudahan senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan-kemudahan dalam usahanya. Sekian, terima kasih. Selamat beraktivitas. Syukron ala idinaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.